Tulisan buku Tambo Ma'adu Kabau. Para penulis buku Tambo adat ini juga tidak sendiri dan mendapatkan kabar atau sumber sejarah adatnya juga berbeda-beda. Kalau penulis buku Tambo adat ini orang Luak Nantuo, sumber utamanya didapatkan dari Pakaba yang berada di Luak Nantuo. Dan para penduduk yang sudah mendengarkan cerita para Pakaba. Kalau penulis buku Tambo adat itu orang Luak Nantonga, sumber utamanya didapatkan dari para Pakaba yang berada di Luak Nantonga dan para penduduk yang sudah mendengarkan cerita para Pakaba. Kalau penulis buku Tambo adat itu orang Luak Nan Bungsu, sumber utamanya didapatkan dari Pakaba yang berada di Luak Nan Bongsu dan penduduk yang sudah mendengarkan cerita para Pakaba. Kalau penulis buku Tambo adat itu orang rantau Luak Ntigo, sumber utamanya didapatkan dari Pakaba yang berada di rantau Luak Ntigo dan para penduduk yang sudah mendengarkan cerita para Pakaba. Jadi, dalam setiap buku Tambo, tentu penyampaiannya akan berbeda-berbeda dan berlainan satu sama yang lain. Walaupun dalam topik yang sama, yaitu tentang sejarah adat di Luak Nantigo. Para penulis buku Tambo ini yang bahannya didapatkan dari para Pakaba, hasilnya tentu tidak akan jauh berbeda dengan Pakaba sendiri yang berorientasi kepada keuntungan pribadi. Perbedaannya terletak kepada penyampaiannya. Pakaba menyampaikan dan menceritakan sejarah adat dengan lisan. Para penulis Tambo, penyampaiannya menceritakan sejarah adat dengan tulisan. Walaupun penulis buku Tambo berupaya meluruskan cerita sejarah adatnya, seperti tertuang dalam Kato Pusako Adat. Kok kain salah bonang, tibo di baju salah ragi. Bagi para Pakaba, yang terpenting dalam menceritakan sejarah adat adalah tentang penyampaian, bukan kepada isi cerita sejarah adatnya. Dalam penyampaian ini bisa saja terbolak-balik, kemudian diikuti pula oleh para penulis buku Tambo ini, seperti tertuang dalam Kato Pusako Adat. Nan di pangkoh kok ka ujung, nan di ujung kok ka tengah. Pada akhirnya, cerita sejarah adat yang dituliskan dan diuraikan dalam buku Tambo, berita dan bahannya yang berasal dari para Pakaba mengenai kejadian peristiwanya mungkin ada yang benar. Dalam penguraian isinya yang kadangkala sangat membingungkan dan diragukan dan sulit untuk dipertanggungjawabkan sebab sejarah adatnya sudah menjadi kabur dan sulit untuk diterima dan dimengerti dengan pertimbangan akal. Sebagai contoh, di sini akan diturunkan tulisan dari sebuah buku Tambo ditulis tangan pada tahun 1909 Masehi. Nama penulisnya tidak tertulis. Sesuai dengan aksara aslinya, tulisan Latin, yaitu mengenai Ma'adu Kabau. Al-Qatsa, Sahibul Fatwa, kata dengan takdir Allah Ta'ala, maka adalah pada suatu masa datanglah perahu dari laut, yaitu seperti membawa seekor kerbau, si binuang sati namanya, yaitu kerbau panjang tanduknya, maka mendapat di Bukit Jambak, di Bukit Gombak, maka dijadikan Sungai Amas namanya.
Bermula perahu itu pun lalu ia kepada Bukit Batu Putih, maka dikeluarkan kerbau itu. Dan adalah panjang tanduknya kerbau itu, yaitu 15 dapo panjangnya pada tubuhnya sekaliannya itu. Dan gadangnya 8 dapo, dan panjang tanduknya satu-satu 6 dapo sebelah adanya. Kemudian maka diperkatalah nahoda kapal kepada Datuk Katumanggungan dan kepada Datuk Parapati Sabatang serta isi luar itu. Maka berkata Datuk nahoda itu, amuhkah kita, mari kita serta nan banyak ini semuanya bertaruh menghadu kerbau. Apabila Allah kerbau kami ambil olehmu akan perahu kami ini, maka berkatalah Datuk Katumanggungan dan Datuk Parapati Sabatang serta orang besar-besar dan segala ahli akal, rapat-papat semuanya, maka sekalian orang yang besar-besar itu beri janji kami 7 hari lamanya. Maka dicari anak kerbau yang baharu pandai menyusu. Maka diperbuatlah tupang besi 9 capang. 1 capang 6 dapo panjangnya. Setelah itu sampailah perjanjian 7 hari lamanya. Maka tiadalah diberi menyusu sehari semalam anak kerbau itu kepada ibunya. Setelah itu maka diletakkanlah cawang besi itu, maka sekalian laki-laki dan perempuan habis keluar semuanya melihat orang yang menghadu kerbau itu ke tengah medan yang maha lawas. Maka dilepaskanlah ia ke tengah medan padang yang maha lawas itu. Maka ia menusulah anak kerbau itu kepada kerbau godang orang laut itu. Maka mencuru-curailah kerbau itu karena cawang besi itu, maka matilah seketika itu juga adanya. Maka malulah ia nahoda besar, maka sekalian perahu itu pun ditinggalkannya oleh nahoda besar itu, serta 1 sangkaran ayam. Maka berkatalah sekalian alam dan luha, maka dinamailah Pulau Perca ini, tiada ia berubah-berubah turun-temurun sampailah sekarang adanya. Demikianlah isi tambo tentang mengadu kerbau itu. Mengenai isi sejarah adatnya mungkin benar, yaitu tentang mengadu kerbau. Sebab ada buktinya, yaitu pertama, tempat mengadu kerbau itu dinamakan dengan nama kampung, yaitu Minangkabau. Kedua, tempat matinya kerbau besar itu atau kerbau nahoda itu dinamakan dengan nama kampung, yaitu Simpurui. Yaitu isi perut kerbau besar itu terburai keluar karena merasa kesakitan, kerbau itu lari dan akhirnya mati. Letak kedua kampung itu adalah antara kota Batu Sangkar dengan kampung Sungayang. Pertama akan kita jumpai kampung Simpurui. Kedua akan kita temui kampung Minangkabau. Kedua kampung ini bersebelahan. Dan tanah lapang yang menjadi saksi bisu itu masih bisa kita jumpai
di kampung Minangkabau itu, yang kini sudah menjadi parak. Yang tidak masuk di pertimbangan akal dalam mengadu kerbau itu adalah: pertama, kerbau nakhoda kapal itu, yaitu panjang tanduknya dari ujung ke ujung adalah 15 dapo atau 15 depa. Dan gadang atau besar kerbau itu 8 dapo atau 8 depa. Dan panjang tanduk kerbau itu 6 dapo atau 6 depa. Kedua, anak kerbau yang masih menyusu itu yaitu ditupang besi 9 capang. Maksudnya, tupang adalah penyangga tambahan dari kepala anak kerbau itu. Sebab anak kerbau belum mempunyai tanduk. Sebagai pengganti tanduk, anak kerbau itu dibuat dan diletakkan di kepala anak kerbau itu tupang besi 9 capang. Maksudnya, capang adalah cabang. Jadi tupang besi sebanyak 9 cabang dan 1 capang panjangnya 6 dapo atau 6 depa. Kalau 9 cabang tentu banyak dan berat sekali karena tupang itu terbuat dari besi. Pertanyaannya, sanggupkah anak kerbau yang masih kecil dan masih menyusu itu membawa tanduk dari besi itu? Ketiga, kalau kerbau nakhoda kapal itu sebesar yang diceritakan itu, tentu diperlukan kapal yang besar dan sungai yang besar dan dalam. Sedangkan sungai Amas itu tidaklah begitu besar. Dan bagaimana pula kerbau sebesar itu untuk menempuh perjalanan dalam semak belukar dan hutan rimba? Tentu, tanduknya yang panjang akan tersangkut sebab pada zaman itu jalan-jalan masih jalan setapak. Keempat, apakah ada kerbau sebesar yang diceritakan dalam buku Tambo itu? Wallahu alam. Itulah salah satu tulisan dari buku Tambo yang sumber utamanya didapatkan dari Pakaba. Intinya, kalau kita menilai buku Tambo harus dipilah-pilah seperti tertuang dalam Kato Pusako Adat. Dikumpuhkan nantasera, dibinjek nanta cici, ditintiang ditampitore, dipilih ata cie-cie, disisihkan boreh jo malukui, dikisai dodak jo sokam, diambil nan boneh kadi kapagunung. Demikianlah cerita satu buku Tambo tentang mengadu kerbau, dan buku Tambo tersebut masih ada sampai sekarang yang tersimpan di Balai Perpustakaan Nasional Jakarta. Terima kasih.